Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Rohma dengan NIM C1B230065 dari program studi Ilmu Administrasi Negara kelas 4B. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh generasi dalam membentuk budaya organisasi modern. Apa itu budaya organisasi? Bayangkan, budaya sebagai jiwa yang menghidupkan organisasi kita, sistem nilai, norma, dan keyakinan yang menyatukan relawan pengurus dan pendukung dalam misi bersama, seperti menjaga lingkungan atau membantu komunitas. Menurut Edgar Sins, budaya organisasi punya 3 lapisan. Pertama, yaitu adalah artefak. Hal-hal yang terlihat seperti aksi menanam pohon, kaos kampanye, atau logo organisasi. Kedua, nilai yang dianut, seperti keberlanjutan, keberagaman, atau pemberdayaan masyarakat. Ketiga, ada asumsi tak sadar, seperti keyakinan bahwa setiap tindakan kecil bisa mengubah dunia. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah anggota kita berasal dari 4 generasi. Yang pertama yaitu ada baby boomers dengan dedikasi tradisional mereka, kedua ada Gen X yang pragmatis, ketiga ada milenial yang mencari makna dalam misi, dan yang terakhir yaitu Gen Z yang berpikiran digital dan ingin dampak cepat. Setiap generasi membawa nilai berbeda dan bisa memperkarya budaya, organisasi, atau menciptakan tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk memahami bagaimana generasi membentuk budaya organisasi, kita perlu menyelami nilai-nilai yang mereka bawa. Mari kita mulai dengan baby boomers. Lahir antara 1946 sampai 1964. Mereka adalah tulang punggung banyak organisasi, dikenal karena kesetiaan dan dedikasi jangka panjang. Misalnya, mereka mungkin relawan yang sudah puluhan tahun mengorganisir aksi lingkungan, seperti pembersihan sungai, dan menghargai struktur formal seperti rapat rutin untuk merencanakan kegiatan. Yang kedua yaitu Gen X, lahir 1964 hingga 1980. Lebih pragmatis dan mandiri, mereka ingin kegiatan yang efisien, misalnya merancang kampanye yang berdampak besar dengan sumber daya terbatas, sambil menjaga keseimbangan dengan kehidupan pribadi mereka. Yang ketiga ada millennials, lahir 1981 hingga 1996, mencari makna dalam setiap tindakan mereka. Mereka ingin organisasi punya tujuan yang jelas, seperti mengurangi emisi karbon dan suka berkolaborasi dalam tim untuk menciptakan dampak sosial yang nyata. Terakhir yaitu Gen Z, lahir 1997 hingga 2012, adalah digital native. Mereka menghargai keberagaman, fleksibilitas, dan dampak cepat melalui teknologi. Misalnya, membuat kampanye Save Our Ocean di media sosial atau menggunakan aplikasi untuk mengordinasikan relawan. Nilai-nilai ini bukan sekedar referensi pribadi, mereka membentuk budaya organisasi dari nilai yang dianut seperti keberlanjutan atau inklusi, hingga cara kita merancang kegiatan dan berkomunikasi. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk menciptakan budaya yang inklusif. Sekarang, mari kita lihat data tentang siapa yang terlibat dalam organisasi. Berdasarkan survei hipotesis tahun 2024, 40% anggota adalah milenial, 30% Gen Z, 20% Gen X, dan 10% baby boomers. Di Indonesia, Gen Z dan millennials mendominasi organisasi lingkungan seperti Generation Foundation yang fokus pada isu keberlanjutan seperti pengurangan sampah plastik. Diagram ini menunjukkan distribusi ini dengan jelas. Apa artinya? Generasi muda dengan nilai seperti teknologi, keberagaman, dan dampak cepat sedang membentuk budaya organisasi modern. Misalnya, mereka mendorong kampanye digital yang menjangkau audiens luas untuk inisiatif lokal seperti menanam mangrove. Namun, kehadiran Gen X dan baby boomer tetap penting karena mereka membawa pengalaman dan dedikasi yang memperkuat misi jangka panjang. Tantangannya adalah memastikan budaya organisasi kita cukup fleksibel untuk mengakomodasi nilai-nilai semua generasi ini, hingga misi kita tetap relevan dan berdampak.
Di Indonesia, kita melihat dalam organisasi seperti Generation di mana Gen Z memimpin kampanye online, sementara Baby Boomers memimpin aksi lapangan dengan pendekatan tradisional. Bagaimana generasi membentuk budaya organisasi? Millennials dan Gen Z membawa nilai-nilai seperti fleksibilitas, inovasi digital, dan keberlanjutan. Misalnya, mereka mendorong kampanye online seperti Plastic Free Juli di media sosial yang menjangkau ribuan orang dalam waktu singkat. Atau inisiatif ramah lingkungan seperti daur ulang sampah seperti yang dilakukan Generation Foundation. Mereka juga mengutamakan teknologi menggunakan aplikasi seperti Google Form untuk mendaftarkan relawan atau WhatsApp untuk mengkoordinasikan secara cepat. Ini membuat budaya organisasi menjadi lebih dinamis dan berorientasi pada dampak cepat. Sebaliknya, Gen X dan Baby Boomers menyumbang nilai dedikasi dan tradisi. Mereka sering menjadi penggerak aksi lapangan, seperti menanam mangrove atau mengadakan lokaria komunitas dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada misi jangka panjang. Misalnya, seorang boomers mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan aksi pembersihan sungai dengan detail. Namun, perbedaan ini menciptakan tantangan. Boomers mungkin menghargai senioritas dalam pengambilan keputusan. Misalnya, siapa yang memimpin kampanye, sementara Gen Z lebih suka meritokrasi di mana ide terbaik menang. Tidak peduli siapa yang mengusulkannya. Selain itu, Gen Z lebih nyaman dengan komunikasi cepat via grup WhatsApp, tapi Boomers mungkin lebih suka rapat tatap muka atau laporan tertulis. Tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan budaya organisasi yang kaya dan inklusif. Dengan menjembatani perbedaan ini, misalnya menggabungkan kampanye digital dan lapangan, kita bisa memperkuat identitas dan dampak organisasi kita. Bagaimana kita bisa membangun budaya organisasi yang inklusif untuk semua generasi? Mari kita jelajahi beberapa strategi praktis. Pertama, yaitu fleksibilitas nilai. Gen Z dan millennials mengharapkan organisasi mengadopsi pendekatan fleksibel, seperti menggabungkan kampanye digital di media sosial dengan aksi lapangan seperti menanam pohon. Misalnya, Generation Foundation berhasil dengan tantangan online yang didukung oleh aksi nyata seperti pembersihan pantai. Kedua, yaitu ada program pengembangan. Untuk Gen X dan Baby Boomers ditawarkan pelatihan teknologi. Misalnya, cara membuat konten Instagram atau menggunakan aplikasi untuk mengelola relawan. Menariknya, kita juga bisa menerapkan mentoring terbalik, di mana Gen Z mengajarkan senior cara menggunakan Canva atau desain poster kampanye. Ini tidak hanya memperkuat keterampilan, tapi juga membangun kolaborasi antar generasi. Yang ketiga, yaitu ada komunikasi inklusif. Gunakan saluran beragam seperti grup WhatsApp untuk Gen Z, rapat tatap muka untuk boomers, dan newsletter untuk semua. Pastikan ada feedback rutin, misalnya sesi evaluasi bulanan untuk memenuhi ekspektasi milenial yang suka masukan langsung. Yang keempat, yaitu mempromosikan keberagaman dan inklusi melalui kegiatan lintas generasi, seperti aksi menanam mangrove yang melibatkan semua usia, atau Lokaria Day untuk membahas isu keberagaman. Terakhir, yaitu tren masa depan. Adopsi teknologi seperti AI untuk menganalisis dampak kampanye, misalnya menghitung pengurangan emisi dari inisiatif tertentu, dan fokus pada keberlanjutan serta kesejahteraan relawan, seperti program dukungan mental untuk relawan yang bekerja keras. Strategi-strategi ini memungkinkan organisasi menciptakan budaya yang tidak hanya inklusif dan juga relevan dan berdampak untuk semua generasi. Setiap generasi dari baby boomers hingga Gen Z membawa nilai unik ke budaya organisasi. Boomers dan Gen X menawarkan dedikasi, pengalaman, dan pendekatan tradisional, seperti mengorganisir aksi lapangan dengan struktur yang jelas. Sementara itu, millennials dan Gen Z mendorong inovasi digital, keberlanjutan, dan fleksibilitas seperti kampanye online yang menjangkau audiens luas. Tantangannya adalah menjembatani perbedaan ini, misalnya antara tradisi dan inovasi cepat, atau antara komunikasi tatap muka dan digital. Namun, tantangan ini adalah peluang untuk menciptakan budaya yang kaya dan inklusif.
Lalu, solusinya apa? Pertama, adopsi nilai fleksibel yang menggabungkan kampanye digital dan lapangan. Kedua, yaitu tawarkan pelatihan lintas generasi seperti mentoring terbalik untuk memperkuat kolaborasi. Yang ketiga, yaitu pastikan komunikasi inklusif dengan saluran beragam dan feedback rutin. Keempat, yaitu fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan relawan untuk masa depan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan budaya organisasi yang tidak hanya inklusif, tetapi juga memperkuat dampak misi kita untuk dunia yang lebih baik, terutama di Indonesia yang kaya akan potensi komunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh generasi dalam membentuk budaya organisasi modern. Mohon maaf bila ada penyampaian saya yang kurang baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.